sudah hampir 1 abad. Sudah lama mereka mengalami intimidasi, kekerasan, dan bahkan kriminalisasi yang tidak berdasar. Peliknya konflik agraria tersebut tentu memerlukan dukungan kita untuk tetap mempertahankan hak atas tanahnya yang dari leluhur mereka sejak 1929 mereka sudah mendapatkan hak atas tanahnya pada saat itu. Pola-pola pengerusakan itu biasanya dilakukan pada malam hari. Kayaknya kesulitan nih mau ngambil, apinya besar, apinya cukup panas. Iman-iman Allah. Taruh mana ini tempatnya? Kayaknya tuh, kasihan. Semoga diberi ganti yang lebih banyak. Malam-malam yang mereka lalui tak pernah setenang temaram yang kita nikmati. Sebab ancaman tebas bakar selalu menghantui. Pola pembukaan lahan seperti inilah yang sering terjadi. Seperti halnya malam ini. Para oknum yang tidak dikenal selalu melakukan aksi ketika gelap malam untuk membakar areal. Entah dari mana para oknum itu berasal. Yang jelas, praktek-praktek yang mereka lakukan tak ubahnya aksi yang didalangi oleh para feodal. Budidaya kita, mahoni dan kopi dan cengkeh juga itu dibabat habis, Pak. Hal kan sudah jelas, kan tidak ada batas. Selama puluhan tahun, para warga di Blok Banyugiri telah berjuang untuk mempertahankan tanah milik para leluhur yang didapat secara turun-temurun. Tanah hutan belantara yang secara paksa diambil oleh penjajah Belanda, kemudian dirampas dan dirubah menjadi hutan pinus dengan upaya adu domba. Bahkan setelah merdeka, beragam intimidasi dan kekerasan masih saja selalu ada. Tapi mereka, para warga, sampai kapanpun tak akan pernah menyerah. Kami, masyarakat yang tergabung dalam rukun tani, kami tidak akan menyerahkan tanah kami yang sudah kami kelola. Karena kami adalah korban di mana izin HGO yang diterbitkan semena-mena tanpa melihat bahwa rakyat yang tidak bertanah, dan meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria melalui reforma agraria. Beberapa hari ini kami mendapatkan isu bahwa tanaman dan posko perjuangan kami akan dirusak. Perlu diketahui bahwa sudah hampir 100 tahun kami ditindas dan diteror. Kalau punya data silakan ajukan ke pengadilan. Ya, saya tunggu. Silakan, saya tunggu. Saya tunggu di pengadilan kalau punya data. Ya, pertanahan sudah menyatakan tidak ada HGO. Ya, batas-batas sudah jelas. Ada peta bupati, Pak. Ada SK bupati sudah. Ya. Konflik tanah di perkebunan ini tak pernah diliput oleh media. Bahkan para aktivis lingkungan pun hanya sedikit yang berani bersuara. Alasannya hanya karena mereka tak pernah dianggap warga pribumi di sana. Pada mulanya, mereka adalah rakyat yang secara paksa dikirim ke ujung timur untuk melawan penguasa kerajaan yang ada. Sebuah perang yang didanai oleh para penjajah untuk mengadu domba sesama anak bangsa. Tapi kenyataannya, setelah mereka sampai di ujung timur, alih-alih mereka membantu para penjajah untuk melawan penguasa kerajaan yang ada, saat perang puputan berkecamuk, justru mereka membantu rakyat pribumi yang sedang sengsara.
Bahkan ketika puputan telah berakhir, mereka tak berani kembali ke daerah asalnya. Sebab tentu saja hukuman mati telah menunggu mereka yang dianggap sebagai pemberontak oleh kesultanan yang ada. Bahkan, mereka pun tak berani untuk membaur dengan warga pribumi yang tersisa. Karena stigma pembantu penjajah masih melekat dituduhkan setelah puputan mereda. Sangat jelas perbedaan di antara mereka. Salah satunya adalah soal bahasa yang mereka gunakan bercorak Matraman. Itulah mengapa di dalam sebuah cerita desa penari, para warga tak menggunakan bahasa pribumi ujung timur yang asli. Dan inilah hari yang telah mereka nanti. Hari di mana sekelompok anak muda akan datang ke Blok Banyugiri untuk memotret dan mendokumentasikan apa saja yang masih tersisa di hutan ini. Maka, mereka pun telah bersiap dengan ritual sesaji agar keberkahan dan keselamatan senantiasa menaungi segala aktivitas yang akan dilakukan oleh sekelompok anak muda di hutan sakral ini. Sebelum rencana deforestasi hutan adat menjadi perkebunan kopi akan dimulai. Gimana Pak, sekarang ini saya kan hidup untuk menghidupi keluarga Pak. Sekarang ini saya sudah tidak punya lahan Pak. Saya bilang ya kita ini semua prihatin, juga kita jangan lepas minta sama Yang Maha Kuasa. Itu Yang Maha Kuasa nanti yang bisa memberi keadilan.